Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi syaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya dan akhwat yang Allah muliakan, dan intinya kita berusaha untuk mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan puasa, bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang dirindukan oleh hamba-hamba yang beriman. Ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan terhadap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Bulan menjadi tempat bagi kita untuk bermunajat kepada Allah, yang barang siapa yang berdoa di bulan ini akan Allah ijabah, akan kabulkan. Dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan jaminan pengampunan terhadap dosa-dosanya. Man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tentunya ya akhwat yang Allah muliakan, luar biasa kepada siapapun yang hari ini masih istiqomah, ya, masih semangat untuk bisa melaksanakan ibadah lebih baik dari hari ini. Tentunya besok akan lebih baik lagi, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang diuntungkan terhadap amal-amal ibadah yang Allah titipkan, yang Allah tebarkan sebanyak-banyaknya di muka bumi ini di bulan Ramadan ini. Sehingga sekecil amal ibadah dan semuanya akan diganjar menjadi pahala yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Inilah hadirin iwan dan akhwat yang Allah muliakan, bagaimana Ramadan ini menjadi bulan untuk kita melatih diri, khususnya melatih disiplin. Ya, tidak terasa sehari-hari bagaimana bulan ini telah membuahkan sebuah karya yang monumental kepada kita semua. Orang-orang tua kita dulu bagaimana mereka disiplin, mereka membuatkan perencanaan-perencanaan, bahkan mereka melaksanakannya, mengajak kita anak-anaknya untuk ibadah puasa ini dengan sesungguh-sungguhnya, walaupun semuanya serba kekurangan. Kita, orang tua kita lelah, capek, bahkan ada di antaranya juga hari-hari tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kreativitas bagaimana menjadi upaya ikhtiar untuk menyempurnakan puasa ini membuat mereka menjadi optimis, semangat, senang, dan Allah pun artinya menyertai jiwa mereka, ya, karena Allah sesuai dengan persangka hambanya, sehingga Allah berikan terus rezeki tidak terasa selama 1 bulan ini. Ya, bulan puasa adalah bulan disiplin bagi kita, karena puasa mengajak kepada kita untuk menjalankan disiplin. Kapan waktunya kita untuk berbuka, kapan waktunya kita untuk bersahur, kapan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah 5 waktu di dalamnya, kapan kita harus membaca ayat suci Al-Quran, kapan kita harus melaksanakan ibadah qiyamul lail, tarawih, bahkan kapan kita harus bersedekah, berapa nilainya, kemana harus kita berikan. Semua itu terlatih selama bulan ini. Nah, oleh karena itu, iwan dan akhwat yang Allah muliakan, setidaknya ada 3 hal yang mudah-mudahan kita saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran untuk menjalankan disiplin ini, buah dari pendidikan selama bulan Ramadan. Yang pertama, ternyata disiplin dalam merencanakan. Tidaklah apa yang kita lakukan di hari ini kecuali memang melakukan perencanaan-perencanaan. Baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW sudah mengisyaratkan, begitu kita sudah masuk bulan Rajab, ada doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban,
dan berilah kami kesempatan untuk jumpa di bulan Ramadan. Ini seolah-olah mengisyaratkan kepada kita bagaimana kita sudah harus mempersiapkan bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk kita memetik hasil. Maka proses awalnya kita menyediakan lahan untuk memetik hasil ini adalah di bulan Rajab. Dipersiapkan secara matang. Ya, hari demi hari nanti di bulan Ramadan mau apa, kita harus kalau di keluarga apa perencanaannya orang tua, ya istri kita, ibu kita mau buat perencanaan hari ini mau makan apa, nanti malam mau makan apa, mau berbuka apa, dan ingin mengajak keluarganya, anak-anaknya memaknai Ramadan ini dengan spesial. Dan itu di bulan Rajab sudah dibuat isyaratnya untuk melaksanakan perencanaan di bulan Ramadan nanti. Sehingga ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di bulan Rajab mereka sudah bersungguh-sungguh. Ada yang mereka belajar kembali tentang Al-Quran, bagaimana memaknai Al-Quran. Mereka memperbanyak sholat malamnya juga. Mereka belajar bersedekah. Mereka belajar menjaga diri mereka agar nanti melakukan ibadah ini dengan sebenar-benarnya. Mereka saum Senin Kamis atau saum yang disunahkannya. Sehingga benar-benar ternyata ada orang yang sudah memulai puasa ini di bulan Rajab. Mereka sudah melakukan apa yang dilakukan hari ini di bulan Rajab. Supaya apa? Karena kalau sudah terbiasa maka nanti terasa ringan, terasa tidak berat melaksanakan ibadah bulan puasa kali ini. Sehingga pentingnya disiplin merencanakan. Dan yang keduanya, yang Allah muliakan, disiplin dalam melaksanakannya. Tulis apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kita tulis. Maka penting hari ini apa yang sudah kita rencanakan kemarin di bulan Rajab, bulan Sa'ban, maka lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Kata kuncinya adalah agar kita benar-benar bisa maksimal melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Orang-orang yang disiplin dalam melaksanakan apa yang direncanakan, maka hari ini dia akan menikmati detik demi detiknya, ya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, ya, hari-harinya dengan puasa ini. Sehingga benar-benar sekali bahwa tidak terasa bagi mereka untuk menjalankan waktu selama bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang tidak bermutu, dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang dapat memberikan perbuatan kita dianggap jadi perbuatan yang maksiat. Sehingga orang-orang yang disiplin dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini sesuai yang direncanakannya, maka bisa jadi hari ini mereka bukan hanya puasa menahan haus, dahaga, atau lapar, atau bahkan mereka tidak hanya berpuasa untuk melindungi mata, mulut, dan telinga mereka dari sia-sia, tetapi mereka sudah pada tahap bagaimana puasanya khusus bil khusus, ya, orang-orang yang berpuasa karena mereka melatih jiwa mereka, hati mereka benar-benar berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang disiplin dalam melaksanakannya apa yang sudah direncanakan, maka dia akan mendapatkan yang lebih maksimal lagi. Dan yang ketiganya, yang memuliakan, yaitu disiplin dalam menjaga. Setelah kita membuat perencanaan, setelah kita lalu melaksanakan, maka penting bagi kita hari ini adalah untuk menjaga, ya, disiplin menjaga kualitas dari puasa kita. Kalau kita sudah bisa melakukan puasanya orang awam, ya, bukan hanya menahan haus dan lapar saja, ini pertahankan sampai selama kita selesai melaksanakan ibadah ini diwajibkan. Kalau kita bisa menjaga mata kita, mulut kita, telinga kita dari sia-sia, maka ini kita jaga supaya setelah kita melaksanakan ibadah ini nanti tidak ada orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berbuat maksiat setelah melaksanakan amal kebaikan. Karena memang ada orang yang diperintahkan keluarga, contohnya dia berkeluarga, padahal keluarga itu adalah untuk kebaikan. Barang siapa yang menikah, maka Allah berikan setengah agama kepadanya. Setengah agama.
Dan kalau dia takwa dalam menjalankan rumah tangganya, maka akan memberikan 100%. Ada orang yang melaksanakan ibadah sholat, setelah dia melaksanakan sholat, dia pun berbuat maksiat. Ada orang yang membaca ayat suci Al-Quran, setelah dibaca, lalu dia tidak bisa memanai dari apa yang dia baca, sehingga dia berbuat keputusan yang membuat dia menjadi tidak mendapat nilai yang baik dari apa yang dia lakukan. Bahkan hari ini kita berpuasa sudah selama sekali. Dari dulu kita sudah berpuasa, diperintahkan kepada kita seperti yang disyaratkan dalam ayat suci Al-Quran. Ya, berpuasalah kamu, hai orang beriman, berpuasalah kamu seperti puasanya orang-orang dahulu. Maka penting bagi kita untuk menjaga kualitas puasa kita. Tuhan dan akhwat yang Allah muliakan, menjaga disiplin ya, disiplin menjaga dari apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari hal yang penting. Bagaimana puasa ini sendiri melatih kita untuk menjadi orang yang disiplin ya, tidak berbuka kalau belum waktunya, ataupun tidak memindahkan waktu sahur dipindahin ke siang hari, padahal kita diperintahkan sahurnya sudah ada waktunya. Dan bahkan ada waktu-waktu yang kita pun diperintahkan berdoa ya, karena di situ ada doa yang ada waktu yang Allah ijabah doanya. Bahkan yang Allah muliakan, di bulan suci Ramadan ini ada waktu di mana waktu ini lebih baik dari 1000 bulan ya, keutamaan-keutamaan yang Allah ridho, maka kita akan mendapatkan amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan ya, nilainya sama dengan 1000 bulan. Sehingga penting bagi kita bahwa dalam pelaksanaan disiplin ini adalah menjadi ikhtiar yang wajib bagi kita ya. Iwan dan awad yang Allah muliakan, tentu bersungguh-sungguhlah, karena puasa hari ini adalah sangat beda dengan puasa sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita menjadi orang yang terlatih, buah dari pendidikan disiplin dalam melaksanakan ibadah puasa ini, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan prestasi ya. Tiada prestasi tanpa disiplin, karena orang-orang yang tidak disiplin ini maka dia tidak akan mendapatkan prestasi, dan tentunya menjadilah orang-orang yang terbaik dengan buah dari berkah bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kita semua benar-benar digolongkan oleh Allah SWT menjadi hamba yang bersyukur, karena kita diberikan banyak kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT. Mudah-mudahan juga kita semua digolongkan menjadi orang yang bersabar, karena memang ujian tidak hanya diberikan hari ini, besok, atau selanjutnya, karena setiap manusia yang hidup pasti Allah beri ujian. Kalau tidak mau mendapatkan ujian dari Allah, maka jangan hidup. Maka penting bagi orang hidup bagaimana memaknai ujian dari Allah ini, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Karena tidaklah diberi ujian kepada kita kecuali memang Allah ingin memberikan penghormatan, kebaikan kepada kita, sehingga kita semakin dekat kepada Allah SWT. Dan Allah tidak menurunkan ujian kecuali Allah juga menurunkan jawabannya. Allah tidak menurunkan masalah kecuali Allah menurunkan solusinya. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat dimanapun berada, mari ajak kita, diri kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang berada dalam pertemuan kepada kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabri, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita menjadi orang-orang yang tidak hanya dikumpulkan di dunia ini dalam kebaikan, tapi kita juga dikumpulkan di yaumil akhir dalam kebaikan, di dalam surga bersama-sama, bersama orang tua kita, bersama anak istri pasangan hidup kita ya, bersama guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, tetangga-tetangga kita, dan siapapun yang kita sukai dikumpulkan oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjuang memanai puasa ini dengan sesungguhnya. Latih diri, disiplin adalah sesuatu yang sangat penting, karena tiada prestasi tanpa disiplin. Saya Haji Suardan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.